Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Yang pertama itu ucapkan kepada anak-anakku yang bergabung untuk pelajaran hari ini. Kita melanjutkan daripada materi minggu yang kemarin. Kita sudah bicara masalah benua dan negara-negara yang ada dalam benua. Pada materi hari ini kita akan melanjutkan tentang beberapa negara. Kita akan mencoba mendeskripsikan beberapa negara yang ada di benua-benua yang sudah kalian pelajari kemarin. Mohon izin untuk share screen anak-anak, itu akan menunjukkan tentang kegiatan kita hari ini. Bagaimana anak-anak terlihat? Iya, Bu. Terlihat, Bu. Alhamdulillah terlihat ya. Kondisi alam negara-negara di dunia. Pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas masalah keadaan alam dan penduduk negara Jepang. Baiklah anak-anak, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah semuanya berdoa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, nah, ya kan? Oke. Kemudian apersepsi, kemudian menyampaikan materi, diskusi, presentasi, refleksi, dan penutupan dengan doa. Baiklah, anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan barusan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, langkah selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita capai pada hari ini anak-anak? Yang pertama adalah menunjukkan letak geografis negara Jepang. Yang berikutnya menjelaskan bentang alam negara Jepang. Yang ketiga menjelaskan kegiatan ekonomi penduduk Jepang, memberikan contoh hasil industri Jepang, dan menjelaskan keadaan penduduk musim di negara Jepang. Baiklah anak-anak, siapa yang mengerti tentang apa yang kalian pernah mendengar negara Jepang? Coba dijawab. Iya, pernah ya. Iya, Jepang ya. Nggak asing kayaknya di telinga kita tentang Jepang. Dari SD kalian sudah pernah belajar tentang kemerdekaan Indonesia. Di situ pasti sudah mendengar nama negara Jepang. Oke. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang negara-negara berdasarkan kawasan dan letak benua. Di benua mana Jepang itu? Negara Jepang, anak-anak, ada yang tahu? Di benua manakah negara Jepang itu berada? Coba, salah satu jawab. Oh, di Asia, pinter, di Asia. Tepatnya di Asia mana ya? Asia Timur. Asia Timur, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Apakah ada hubungannya? Ya, silakan yang lain coba. Ya, coba. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada kan? Masa kalau kalian beli
Orang tua pasti dengar, mau produk Jepang atau produk Cina? Nah, pasti ada hubungan antara Indonesia dengan Jepang. Kalau nggak ada hubungan, nggak mungkin ada orang mau memilih atau membeli produk dari Jepang atau dari Cina. Baik anak-anak, kalau mungkin kita mengingat sejarah kembali bahwasanya Jepang itu pernah menguasai Indonesia. Nah, dan akhirnya setelah dikuasai oleh negara Jepang, bangsa Indonesia mampu membangkitkan semangat juangnya hingga Indonesia merdeka. Ada yang bisa menyanyikan lagu Hari Merdeka? Yuk coba kita buka mic-nya semua, bareng-bareng kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka nggak mengerti? Yang lagunya 17 Agustus tahun 45. Bisa anak-anak? Bisa? Oke, coba 1, 2, 3 nyanyikan. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari hari lahirnya bangsa Indonesia. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Ketika itu yang selalu kita dengungkan. Nah, anak sudah siap kita mulai pelajaran? Sudah siap? Siap. Oke, kita masuk ke peta negara Jepang. Inilah peta negara Jepang. Negara Jepang secara umum ya, anak-anak sekalian. Negara Jepang ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan yang berada di kawasan bagian Asia Timur, benua Asia. Kalau kita lihat ini Jepang dari sini bila dilihat dari letak astronomisnya ini anak-anak, negara Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang utara. Ini ya. Ini 47-nya di sini. Oke ya, yang sebelah selatan adalah 30 derajatnya di sini. Dan di antara 128 derajat bujur timur, sampai dengan 146 derajat bujur timur, ya, di Pulau Hokkaido. Kemudian kalau kita lihat batas-batasnya, anak sekalian, sebelah utara ini berbatasan dengan negara Uni Soviet yang dibatasi oleh Laut Jepang di sini. Kemudian di sebelah selatan, sini sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Pasifik. Sebelah barat, di sini anak-anak, di sini ada Laut Jepang, dan di sebelah berbatasan dengan negara Korea, Korea Utara dan Korea Selatan. Tetapi di sini sudah dibatasi oleh Laut Jepang. Kemudian sebelah timur ini adalah Samudra Pasifik. Jadi kalau kita gampang, timur dan selatan Jepang dibatasi oleh Samudra Pasifik. Inilah negara Jepang. Yang kalau kita ingat anak-anak, dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dulu pernah kena bom atom, hancur lebur. Tapi sekarang bangkit dari tahun 45. Jepang kena bom, sekarang sudah sama dengan Indonesia ya, tahun 76 tahun membangun kembali negara Jepang. Kemudian kita lanjutkan, itu negara Jepang yang berbentuk kepulauan tadi anak-anak ya.
Pulau Jepang ini ada yang besar dan ada yang kecil. Yang terkenal, ya anak-anak, ada 4 pulau besar di negara Jepang itu. Yaitu yang pertama ini, yang paling luas ini adalah Pulau Honshu. Pulau terbesar kedua adalah Pulau Hokkaido. Kemudian Pulau Kyushu dan Pulau Shikoku. Ada 4 pulau besar di negara Jepang. Maka Jepang ini dikatakan juga sebagai suatu negara kepulauan. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa informasi anak-anak yang bisa kalian pahami dari negara Jepang. Di sini kita lihat keadaan alam. Selain dia berbentuk negara kepulauan, anak-anak, negara Jepang ini didominasi oleh daerah pegunungan muda yang merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik. Yang karakter daripada pegunungan muda, dia di sepanjang tadi kota ini anak-anak, ini adalah rangkaian gunungan muda. Di sini di negara Jepang ini terdapat sekali banyak gunung berapi dengan cirinya seperti itu, banyak gunung berapi. Sudah banyak gunung berapi berbatasan langsung dengan samudra. Ya, sudah luar biasa negara itu, kondisi alamnya itu. Kemudian bila kita lihat ya, dengan kondisi yang demikian negara Jepang ini rawan sekali terjadi bencana alam. Ada gunung meletus, gempa bumi, bahkan pernah juga terjadi tsunami. Dan anak-anak, kita itu kaitannya dengan keadaan alam di Jepang. Dengan banyaknya gunung berapi, tanah di Jepang juga sangat subur, gitu ya, sangat subur. Maka kalau tidak heran kalau kalian bisa melihat orang-orang Jepang itu penghasilannya, tanam-tanamannya sangat bagus. Walaupun dia luasnya sedikit, tanahnya sangat subur, hasilnya sangat maksimal. Baik, kita lanjutkan dengan keadaan iklim. Secara matahari, dengan bujur yang tadi panjangnya anak-anak, kalau kita lihat, kalau iklim matahari itu dilihat dari letak bujurnya ini, letak lintangnya 30 derajat lintang utara dan 47 derajat lintang utara. Artinya di sekitar 30 sampai dengan 40 derajat lintang utara ini adalah dia beriklim subtropis. Beriklim subtropis. Dan yang 7 derajat lintang utara, 40 sampai 7 derajat lintang utara itu dia beriklim subtropis. Dengan ada, mohon maaf, beriklim sedang. Kemudian dengan iklim sedang tersebut mempengaruhi musim. Musim di negara Jepang ini terdapat 4 musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Nah, ini. Ada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Baik. Kemudian kalau kita lihat penduduk negara Jepang terkenal dengan pertumbuhan penduduknya sangat rendah, 0,01% per tahun. Artinya apa anak-anak? Jadi dalam 1 tahun itu, dalam 100 orang penduduk ada pertambahan 1 jiwa. Dan 90% penduduk Jepang berdiam di kota, khususnya di Pulau Honshu. Tadi pulau yang paling besar tadi ya, Pulau Honshu. Karena di sana merupakan kota besar, kota yang dimana perindustrian Jepang banyak, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari etniknya, etnik terbesar adalah etnik Jepang, artinya suku Jepang yang ada di negara. Selain itu ada Korea dan ada orang-orang Cina juga yang tinggal di negara Jepang. Ada penduduk asli Jepang yang terkenal dengan suku Ainu. Mereka rata-rata adalah pemilik agama Shinto. Kalau kita melihat penduduk Jepang, anak-anak sekalian, Jepang ini adalah, kalau kita lihat, orangnya orang Asia. Tetapi cara berpikirnya adalah mereka setara dengan orang-orang Eropa.
Maka kalau kita lihat orang-orang Jepang ini industrinya tidak kalah dengan orang-orang Indonesia. Ya anak-anak seperti itu. Kemudian Jepang merupakan negara industri maju dengan komoditas utamanya adalah barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor. Seperti yang tadi yang disampaikan, bahwasanya Jepang itu negara itu yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Sekarang kita lanjutkan setelah materi kita akan ini Ibu silakan kalian secara berpasangan untuk mengerjakan ini. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Kita akan coba untuk membahas tentang ini pertanyaannya. Silakan masing-masing siswa untuk boleh memilih pasangannya untuk mengerjakan tugas ini. Silakan kalian dengan temannya pakai chat, silakan berdiskusi, cari temenan berpasangan. Jawabnya satu-satu aja. Satu kelompok ada satu pertanyaan ya. Ya, Mbak Nadia angkat tangan. Gimana Mbak Nadia, mau udah selesai? Sudah, Bu. Oke, yang kelompok berapa sayang? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ya, Nadia. Silakan disampaikan. Contoh produk Jepang yang ada di Indonesia, yaitu produk minuman seperti Pocari Sweat, produk makanan seperti Pocky, produk mobil seperti Subaru, Tokyo, dan Honda, merek pakaian Uniqlo. Tidak, Bu. Ya, terima kasih. Ternyata produk-produk Jepang yang ada di Indonesia itu sudah dari berbagai jenis, baik dari pakaian, makanan. Yang paling terkenal adalah produk-produk otomotif. Terima kasih Mbak Nadia BPK kelompok 5. Oke. Selanjutnya yang sudah kelompok yang lain, ayo Nadia sudah. Bu, kelompok 6, Bu. Oh ya, kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Kelompok 6. Ke Sonia. Oke, Ketut Sonia. Ayo. Keadaan alam Jepang relatif labil sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi seperti tsunami. Gunung meletus ya. Gunung berapi. Terima kasih. Bagus, kelompok 6. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo yang lain. Lo Elsa juga. Oh ya, kelompok 3. Lo Elsa, ayo. Tidak semua sumber daya alam di Jepang mampu memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa bahan industri di Jepang diambil dari luar Jepang. Oke, apakah sumber daya negara Jepang mampu memasok kebutuhan bahan industrinya? Tidak, ya seperti itu ya. Jepang adalah termasuk negara yang miskin akan sumber daya alam. Ya anak-anak ya, termasuk negara Jepang itu adalah negara sedikit sekali memiliki sumber daya alam. Oke. Kelompok 3 tadi, siapa namanya tadi yang kelompok 3 tadi? Elsa. Ya, Lo Elsa. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4, kelompok 1, 2. Yuk. Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 siapa? Sheila. Oke. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangannya menolongnya mendapatkan sumber daya untuk ekonominya. Contohnya sektor jasa, sektor industri. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif elektronik. Kawasan industri tersebar di jumlah prefektur. Ya.
Ya, oke ya. Terima kasih Mbak Dela. Kelompok 1 ya tadi ya. Ya, Bu. Buktinya banyak kota-kota industri di negara Jepang. Jepang. Kemudian tadi saya disebutkan, terima kasih tadi ada selain kota industri banyak hasil-hasil industri negara Jepang yang sudah dipasarkan sampai dunia internasional. Nah, itu sebagai buktinya negara industri hasil ekspornya juga berupa barang-barang industri. Oke, kelompok Saya, Bu, kelompok 2. Oke, Tengah Susma. Mempunyai modal yang besar, memiliki pemasaran yang luas dari dalam dan luar negeri, melaksanakan politik dumping sehingga industri Jepang cepat laku terjual di pasaran. Terima kasih, hebat sekali pendukungnya itu ya. Dia negara punya modal, tapi apa lagi enggak? Pemasarannya luas, menggunakan politik dumping. Ada yang ditambah lagi? Yang kelompok 4. Nomor 4. Bagaimana Jepang memenuhi kebutuhan bahan industrinya? Dengan mengimpor bahan industri di berbagai negara yang memiliki bahan tersebut. Terima kasih. Dengan cara mengimpor. Nah, di akhir penghujung pembelajaran ini anak-anak, bagaimana ada pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Ada perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Senang? Iya, Bu. Atau? Senang. Oke. Senang, selain senang, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik? Menarik, Bu. Menarik. Menarik. Berarti besok semangat lagi kalau kita. Ya. Apa yang kalian pelajari dari yang Ibu sampaikan tadi dari penduduk Jepang yang bisa kalian contoh? Anak Ibu hebat ya. Jadi, kalau kita ingin maju seperti negara Jepang, berarti kita harus mengubah cara berpikir kita. Jangan bermalas-malasan. Jangan sampai ya anak-anak sekalian, kita negara yang kaya menjadi bangsa yang miskin. Negara kaya menjadi bangsa yang miskin. Alangkah menderitanya kita. Kita sudah kaya akan sumber daya alam, lingkungan alam yang semuanya itu bisa kita kelola. Tinggal kita mau atau tidak. Itu pesan Ibu, anak-anak sekalian. Jadi pikirkan, apa ke depan yang harus saya lakukan sebagai penerus bangsa ini untuk membangun bangsa Indonesia. Iya. Ibu harapkan tetap semangat, disiplin. Ketika disampaikan anak-anak, kita pertemuan jam 8.30 ya, 8.30 semua masuk. Bisa langsung mulai. Begitu ya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak atas pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua sehat, semua menjadi orang yang sukses. Sampai berjumpa minggu depan pada pelajaran IPS. Baiklah, kita tutup pelajaran ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu minta tolong kalau fotonya dibuka bisa nggak anak-anak? Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar menjadi bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dari pembelajaran yang saya lakukan, saya dapat membuat refleksi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran daring hari ini, siswa tidak bisa hadir tepat waktu, walaupun sudah ada pemberitahuan sebelumnya, waktu, dan link Google Meet-nya. Yang kedua, pada saat kerja kelompok, karena melalui WA, sepertinya kurang efektif, membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, motivasi siswa untuk merespon jawaban teman juga masih belum berjalan, karena mereka masih fokus pada tugas mereka masing-masing. Yang keempat, RPP belum terlaksana 100%, karena mengingat waktu dan pembelajaran daring ini membutuhkan banyak kuota dan sinyal yang kuat. Rencana ke depan untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini adalah yang pertama, untuk daring saya akan membuat kelompok bagi anak-anak yang aktif dan mau belajar menggunakan Google Meet dengan membuat kesepakatan sebelum hari pelaksanaan Google Meet. Yang kedua, saya akan senantiasa memberikan motivasi kepada siswa dengan menampilkan video-video yang menarik dan kalimat-kalimat pertanyaan yang memotivasi siswa untuk memberikan respon kepada teman-temannya yang sudah presentasi. Yang berikutnya, saya juga akan berupaya untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih. Dari refleksi ini menjadikan perbaikan pada pembelajaran saya ke depan. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.